semuanya, selamat pagi. Di video kali ini saya akan membuat perbedaan antara iOS dan Android. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Atasia Nipar. Saya dari kampus Politeknik Negeri Medan dan jurusan Teknik Komputer. Sebelumnya, kita semua pasti sudah mempunyai gadget masing-masing yang canggih. Zaman sekarang ini atau di dunia ini, operasi sistem yang paling populer adalah iOS dan Android. Lalu, apakah perbedaan antara iOS dan Android? Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di subscribe dan di like dan share ke teman-teman kalian semua. Perbedaan yang pertama adalah eksklusif aplikasi. Toko aplikasi Android yaitu Play Store dan App Store untuk iOS, walaupun mereka berdua sama toko aplikasi, tapi kenyataannya aplikasi yang hadir di perangkat smartphone tidak semuanya ada. Dan begitu pun aplikasi di iOS dan Android. Misalnya, ada satu contoh aplikasi yang bernama Splash. Untuk kamu pengguna perangkat iOS, sudah tidak asing lagi dengan perangkat ini. Splash merupakan editing video. Dan bila kita cek di Play Store, Splash tidak akan muncul. Nah, dengan ini membuktikan walaupun keduanya mirip-mirip, tapi tidak kenyataannya semua ada di Android. Mungkin kali ini iOS dapat nilai plus kali ya. Dan yang kedua adalah kamera. Saat ini aplikasi seperti WA, FB, IG, dan lain-lain semua sudah terintegrasi dengan fitur kamera. Saya yakin pasti semua pernah buat postingan di story kan. Terlebih buat para cewek pasti sering banget buat story. Dan untuk melakukan ini pasti menggunakan kamera aplikasi ya. Dan saya akan buat contoh video di IG. Bisa kita lihat dan rasakan ya. Kalau perekaman menggunakan iPhone, video di story tersebut sangat mulus. Berbeda dengan perekaman hasil Android, tidak sangat stabil. Nah, sudah kita lihat. Menurut kamu, mana perekaman yang sangat bagus? Silakan pilih antara Android atau iOS. Tiga, open source. Android memiliki sifat terbuka atau open source. Jadi, siapapun dari perusahaan manapun bebas menggunakan sistem aplikasi Android untuk perangkat mereka. Karena Android bersifat open source, otomatis Android lebih banyak pengembang dari iOS. Dengan begitu, Android lebih banyak memiliki fitur yang disematkan oleh para developernya. Selanjutnya yang keempat yaitu desain. Ini ciri-ciri khas masing-masing gadget. Seperti yang kita ketahui, desain iPhone atau iOS memang menjadi ciri khas. Kalau ada orang yang lihat sepintas, pasti bakal tahu kalau itu iPhone. Berbeda dengan desainnya perangkat Android yang begitu banyak sekali pilihannya. Ada yang bezelnya tipis lah, ada yang bezelnya lebar lah, pokoknya banyaklah macamnya. Kalau desain ponsel Android mungkin akan saya simpulkan masing-masing merek ponselnya yang memiliki ciri khasnya. 5. Manajemen RAM yang kurang baik. Android memiliki manajemen RAM yang kurang baik daripada iOS. Terbukti banyak sekali para YouTuber tes atau uji performa antara smartphone Android dan iPhone.
Dan ternyata iPhone dengan RAM 3 dan sampai 4 GB saja tidak kalah kencang dengan smartphone Android dengan RAM 6 sampai 8 GB. Salah satu faktornya tentu saja iOS memiliki manajemen RAM lebih baik ketimbang Android. Dan yang keenam adalah lebih rentan virus dan malware. Karena Android bersifatnya terbuka tadi, alhasil Android lebih rentan terkena virus dibandingkan iOS. Ya, meskipun jarang terjadi, tapi sudah rahasia umum kalau sistem keamanan umum iOS lebih baik daripada Android. Tapi ada satu virus yang tidak bisa diamankan iOS, yaitu virus mantan. Yang ketujuh, banyaknya bloatware. Hal yang cukup menjengkelkan bagi pengguna smartphone Android, banyaknya bloatware atau aplikasi bawaan yang nggak berguna, sehingga akan banyak memakan memori penyimpanan. Untuk menghapuskannya pun tidak mudah, harus melakukan rutin terlebih dahulu. Berbeda dengan iOS. Kalau ada aplikasi kiranya yang tidak kita perlukan, tinggal buang ke tempat sampah. Dan itu dia perbedaan antara Android dan iOS. Gimana menurut kalian, mana yang lebih baik? Android yang kece atau iOS yang efektif dan protektif? Yang kedelapan, jadwal rilis device. Nah, ini jadi ciri khas masing-masing. Seperti yang kita ketahui, iPhone dirilis setahun sekali, yaitu pada bulan Desember. Sedangkan Android dirilis banyaknya waktu yang tak terduga. Mungkin smartphone Samsung aja kali ya, khusus di versinya, yang dirilis pada bulan Februari. Kalau ponsel kelas menengah bawah, tanggal perilisannya sangat singkat, bahkan tidak terduga dan secepat itu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kiranya video saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye.